Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya di awal pekan ini dan masih dalam pembelajaran jarak jauh? Mudah-mudahan lagi-lagi Ibu doakan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anak, di sini Ibu akan memberikan materi masih di bab 1, yaitu teks deskripsi. Masih berkenaan dengan itu, tapi pembahasan atau materi yang terakhir, yaitu kebahasaan teks deskripsi. Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran untuk hari ini, yaitu 1. Menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Jadi kalian ini dituntut harus mampu menentukan dan memperbaiki kesalahan penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini apa tadi? Memperbaiki ya kesalahan, ejaan, dan tanda baca. Nah, tapi sebelum itu kita flashback dulu ke minggu sebelumnya. Kita harus mengulas lagi tentang struktur teks deskripsi. Kenapa? Karena banyak yang diantaranya belum bisa mengerjakan dengan lengkap gitu. Tapi semuanya sudah bagus, alhamdulillah sudah rajin mengerjakannya. Alhamdulillah tugas-tugasnya sudah masuk di Japri. Terima kasih yang sudah mengumpulkan tugas. Yang belum mengumpulkan tugas, maaf tidak mendapatkan nilai harian. Ibu akan mengulas lagi tentang struktur teks deskripsi. Nah, ini ada dari Salwa Septiarini kelas 7C nih ya, dari berpuluh-puluh orang yang mengumpulkan. Ini yang lengkap dan ini yang tepat. Untuk yang lainnya Ibu acungkan jempol, bagus, sudah bagus dalam tahap pertama, latihan pertama. Insya Allah tidak akan down banget untuk nilainya ya. Sebenarnya masih ada beberapa orang, ada Siti Nurhalijah, tapi Siti Nurhalijah masih Ibu tunggu untuk perbaikannya. Kemudian ada Rahlil juga. Oke, untuk Salwa Septiarini Ibu ucapkan selamat, beri tepuk tangannya untuk Salwa Septiarini. Iya benar, untuk teks yang berjudul Pantai Parangtritis ini itu hanya ada 2 unsur. Maksudnya ada 2 struktur, yaitu yang pertama identifikasi, deskripsi bagian. Jadi paragraf pertama itu identifikasi atau pernyataan umum atau deskripsi umum yang menjelaskan tentang tempat wisata, yaitu Pantai Parangtritis. Kemudian ke bawahnya itu adalah deskripsi bagian, karena menceritakan atau menjelaskan hal-hal yang memang situasi keadaan tentang Pantai Parangtritis. Oke, ada ketentuan-ketentuan dari tugas-tugas yang dikumpulkan. Ternyata Ibu akan menyimpulkan evaluasinya. Yang pertama, struktur teks deskripsi memiliki 2-3 struktur. Masih ingat apa saja? Oke, yang pertama identifikasi atau deskripsi umum. Yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga kesan atau kesimpulan. Yang kedua, setiap teks memiliki beberapa paragraf. Ya benar kan, setiap teks memiliki beberapa paragraf. Contohnya Pantai Parangtritis ini memiliki 4 paragraf. Kemudian satu paragraf hanya terdiri 1 struktur nih. Ibu tekankan lagi, untuk 1 paragraf, 1 paragraf itu bukan 1 teks ya. Justru 1 teks terdiri dari beberapa paragraf. Nah, 1 paragrafnya itu hanya terdiri 1 struktur saja gitu. Paragraf pertama masuk ke struktur yang mana? Identifikasi, benar. Paragraf kedua masuk ke mana? Gitu. Itu sangat mudah sebenarnya untuk menganalisis struktur ini, tuh sangat mudah ya.
Kemudian yang ketiga, satu paragraf hanya terdiri satu struktur, benar ya. Kemudian struktur bersifat sistematis atau tersusun. Jadi tidak ada paragraf 1 itu kesan, paragraf 2 itu identifikasi. Jangan diacak kecuali kalau teksnya memang diacak, tapi teksnya utuh dari A sampai Z itu udah tersusun. Tinggal kalian pilih mana identifikasi tuh. Kemudian deskripsi bagiannya dari mana sampai mana. Tuh, kemudian bukti tekstualnya. Hanya seperti itu saja tugasnya. Ya. Tuh. Selanjutnya untuk struktur ini kalian bisa coba lagi tapi menggunakan teks lain, ada di buku paket. Silahkan teksnya mau yang lingkungan sekolahku yang asri, silahkan untuk latihan lebih lanjut lagi ya. Baik, itu untuk mengulas tentang struktur teks deskripsi. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi tentang analisis struktur teks deskripsi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi kita hari ini. Materi mengenai penggunaan ejaan dan tanda baca. Oke, prates. Prates itu maksudnya sebelum masuk ke materi ada tes dulu ya. Coba diingat-ingat ya, diperhatikan, dibaca dengan cermat. Di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terdapat sebuah waduk yang bernama Waduk Cacaban. Terletak di Kecamatan Kedung Banteng. Waduk ini dibangun oleh Insinyur Soekarno pada tahun 1952. Nah, menurut kalian nih, apakah ada yang salah atau tidak mengenai penulisan yang terdapat pada paragraf ini? Coba diingat-ingat, apakah ada yang salah? Tidak. Nah, kalau misalnya kalian sudah mengingat-ingat dan mengetahui ini ada yang salah nih dengan penulisannya, simpan dulu, nanti kita akan diskusikan di WA. Kemudian dijadikan apa? Nilai harian dan nilai keaktifan ya. Batasan materi hari ini, materi ini hanya akan berfokus pada huruf kapital, huruf miring, dan beberapa tanda baca. Kenapa? Karena materinya sangat banyak, akhirnya dibatasi materinya, dicukupkan, ditekankan pada huruf kapital, huruf miring, dan beberapa tanda baca. Simak dengan cermat karena nanti di akhir akan ada kuis. Huruf kapital. Huruf kapital digunakan ya, dengarkan. Huruf kapital digunakan 1 pada awal kalimat. 2. Huruf pertama petikan langsung. Kalian tahu petikan langsung tanda kutip. Kemudian ada huruf pertama nama orang. Dan huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Coba diingat-ingat lagi, awal kalimat, huruf pertama nama orang, huruf pertama petikan langsung atau tanda kutip, dan huruf pertama pada nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Oke, contoh. Satu pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Nah, P di sini menggunakan huruf kapital. Ya, huruf kapital itu huruf gede, tapi itu berbeda ya maknanya ya. Tapi kalau misalnya belum tahu tuh huruf kapital seperti ini ya. Huruf kapital ada di awal kalimat dan itu harus menggunakan huruf kapital. Kemudian untuk nama orang atau unsur-unsur nama orangnya juga menggunakan huruf kapital. Contohnya namanya ada Amir Hamzah. A dan H-nya harus menggunakan kapital. Kemudian Helty Syawatri juga H sama S-nya harus menggunakan huruf kapital. Sulastri Dini Aminarti S, D, A-nya menggunakan huruf kapital. Nah,
Begitupun nama kalian juga ketika kalian menulis nama kalian juga harus menggunakan huruf kapital awalnya, ya. Kemudian tadi huruf kapital digunakan untuk apa? Untuk kutipan, huruf pertama kutipan langsung. Nah, ini tanda kutip. Nah, ini B-nya ini menggunakan huruf kapital. Adapun yang ini menggunakan huruf kapital karena dia di awal kalimat, dan ini menggunakan huruf kapital karena dia sapaan. Tapi yang digaris bawahi yang ini, ya. Kemudian ada huruf kapital digunakan pada nama kitab. Kemudian apa lagi? Nama Tuhan. Di sini ada Islam, Al-Quran, ya Tuhan, Allah. Nih, ya. Jadi Islam nama agama itu silahkan menggunakan huruf kapital awalnya. Islam, Buddha, Hindu, H, B itu pakai kapital, ya. Lanjut, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Nah, yang kedua ini tuh sama, ya. Hanya yang berbedanya kalau di atas yang diikuti nama orang, kalau ini dipakai sebagai sapaan. Sapaan tuh kayak kalian menyapa, Bapak mau kemana? Nah, itu sapaan, ya. Pak mau kemana? Gitu. Contohnya, nah, huruf pertama nama, gelar, kehormatan, Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin yang diikuti dengan nama orang, ini S-nya kapital. Nah, kalau misalnya keagamaan Nabi Ibrahim, nabinya di sini karena diikuti dengan nama orang, N-nya harus kapital. Kemudian yang keagamaan Haji Agus Salim, H di sini harus kapital karena diikuti dengan nama orang. Kemudian atau gelar akademik. Akademik tuh kayak dokter, sarjana hukum, insinyur, profesor. Nah, dokter di sini D-nya kapital. Kenapa? Karena ada nama orang, jadi diikuti dengan nama orang gitu. Nah, kalau misalnya tidak diikuti dengan nama orang dan sapaan, itu berarti hurufnya kecil. Contohnya, saya melihat sultan-sultan. Nah, S sultan di situ harus kecil. Kenapa? Karena tidak diikuti nama orang. Sekali lagi, kalau diikuti nama orang, gelar, kehormatan, keturunan, keagamaan, dan akademik itu harus kapital. Paham ya sampai sini, ya? Ya. Ada lagi Raden Ajeng Kartini. Namanya Kartini, tapi ada nama gelarnya di situ, gelar kehormatan. Jadi Raden Ajengnya itu R sama A-nya itu kapital karena diikuti dengan nama yaitu Kartini. Contoh untuk sebagai sapaan, selamat datang yang mulia. Nah, ini ketika kita menyambut orang kan, selamat datang Pak, Pak-nya kapital. Selamat datang Bu, Bu-nya kapital. Kalau ditulis, ya, selamat pagi dokter, terima kasih Kiai, Kak, D di sini kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Ini nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, ya. Contohnya, tidak hanya nama orang, nama instansi dan nama tempat. Wakil Presiden Adam Malik. Nama jabatan di sini, wakil presiden di sini harus kapital. Kenapa? Karena diikuti dengan nama orang. Gubernur Papua Barat. Nah, ini juga, Bu, ini kan bukan nama orang. Coba dilihat lagi peraturannya, ada nama tempat. Jadi gubernur, G-nya itu harus kapital. Kemudian Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, S-nya di sini juga harus kapital. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, nama suku bangsa, dan nama bahasa. Ingat namanya saja. Contohnya,
bangsa Indonesia, suku Dani, suku Dayak, suku Sunda. Namanya saja yang kapital ya. Kemudian bahasa Bali, bahasa Korea, bahasa Italia. Bahasa Italia yang mana yang kapital? I-nya ya, yang ada di Italia, yang ada di kata Italia. Masih dengan huruf kapital, huruf pertama nama, tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa bersejarah. Ingat, huruf pertama nama. Contohnya, tahun Hijriah, H-nya yang kapital. Bulan Agustus, A-nya yang kapital. Hari Jumat, J-nya yang kapital. Hari Lebaran, L-nya yang kapital. Perang Dunia II, P sama D-nya yang kapital. Nama perang ya. Terus hari Lebaran nama raya, nama hari raya. Kemudian nama hari, nama bulan, dan nama tahun. Nah, ini kalau ditulis kalian harus mengawalinya dengan huruf kapital. Apanya yang pakai huruf kapital? Namanya. Kalau kayak gini, saya lari pagi seminggu sekali. Nah, kapital nggak tuh minggunya? Ayo pikirkan ya, kapital nggak tuh minggunya? Selanjutnya, huruf pertama nama khas dalam geografi. Contoh, Jakarta. Nah, ini yang berhubungan dengan geografi. Jakarta, Asia Tenggara, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Jawa Barat, Dataran Tinggi, Dieng, Danau Toba. Nah, ini yang berkenaan dengan letak geografis. Intinya nama-nama tempat itu harus kapital ya. Nama danau juga harus kapital, kecuali tidak diikuti dengan nama. Saya berkeliling liburan atau berwisata ke danau-danau di Indonesia. Danau-danau di situ tidak menggunakan huruf kapital karena tidak diikuti dengan nama. Tapi kalau Danau Toba, karena ada Tobanya, namanya, jadi si danau di sini D-nya harus masuk ke huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing yang ada di kalimat bahasa Indonesia. Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Nah, judul buku di sini dimiringkan karena peraturannya seperti itu. Majalah Pujangga Baru. Nah, nama majalahnya ini karena ada di kalimat bahasa Indonesia harus dimiringkan. Peraturan yang kedua, huruf terakhir kata abad adalah D. Nah, abad adalah D. Nah, ini juga harus dimiringkan karena mengkhususkan huruf atau sebagian dari satu kata. Ya. Dia tidak diantar tetapi mengantar. Ini untuk memperjelas di sama me. Boleh dimiringkan. Kemudian dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Tidak di sini dimiringkan karena untuk menghususkan sebuah kata yang bisa dikatakan kata itu negatif dalam kalimat tersebut agar mudah terbaca gitu ya. Kemudian tadi adanya bahasa daerah atau bahasa asing dalam kalimat bahasa Indonesia. Contohnya, nama ilmiah buah manggis adalah Garcinia mangostana. Nah, ini adalah istilahnya, harusnya ini dimiringkan. Garcinia mangostana ya. Kemudian ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini bukan bahasa Indonesia ya, ini bahasa Sanskerta. Jadi harus dimiringkan ketika masuk ke dalam kalimat bahasa Indonesia. Paham ya? Masuk ke tanda baca. Tanda baca titik. Tanda baca titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Ya, kalau misalnya pertanyaan berarti tanda tak tanya. Kalau kalimatnya kalimat seru berarti tanda seru. Nah, selain itu menggunakan tanda titik.
Misalnya hari ini tanggal 7 Juli 2004 titik. Ayahku mantan anggota DPR titik. Nah, itu fungsi tanda titik pertama. Kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Sekarang pukul berapa? Pukul 3 lewat 15 menit lewat 10 detik. Nah, dipisahkannya bukan pakai titik 2 seperti yang ada di jam tangan kalian, atau ya di arloji kalian tuh kan suka ada titik 2 ya. Padahal itu harusnya menggunakan titik, bukan titik 2. 3. Tanda titik digunakan di antara nama penulis, tahun terbit, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Siregar, Merari titik, ini memisahkan nama dengan tahun titik, kemudian judul buku titik. Selanjutnya, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ingat, yang menunjukkan jumlah. Penduduk di desa itu ada 25, nih ada titiknya, 25.325 orang, karena ini jumlah penduduk di desa itu ada segini. Jadi kalau misalnya ada bilangan yang menunjukkan jumlah, harus memakai titik. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, nah kalau misalnya kalian membuat karya tulis nih, ini ada titiknya. Kecuali kalau angkanya memakai tanda kurung, tidak usah memakai titik ya. Kalau misalnya tidak memakai tanda kurung, pakai titik. Nah, ini tanda titik tidak digunakan. Tanda titik tidak digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang tidak menunjukkan jumlah. Kalau tadi kan ini menunjukkan jumlah. Nah, kalau yang ini tidak menunjukkan jumlah angkanya. Ia lahir di Bandung pada tahun 1992. Ini kan bukan jumlah. Ini adalah tahun lahir ya. Kemudian nomor teleponnya 0876459021. Ini juga bukan jumlah tapi nomor telepon. Jadi titik tidak digunakan. Lanjut, tanda titik tidak digunakan pada akhir judul berita, judul karangan, judul tabel, dan judul-judul lainnya. Tidak dipakai atau tidak memakai titik. Contoh judul buku Habis Gelap Terbitlah Terang, tidak menggunakan titik. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan di belakang 1. Alamat pengirim dan tanggal surat, nama dan alamat penerima surat. Misalnya Jalan Cipadung 1 Ujung Berung, sudah tidak memakai titik. Selanjutnya, tanda titik tidak digunakan untuk singkatan nama lembaga pemerintah, organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri dari huruf awal kata yang ditulis huruf kapital. Misalnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, ini tidak menggunakan titik. PGRI, KPK, atau UUD, itu juga tidak menggunakan titik ya. SMP, SMA juga tidak menggunakan titik. Kemudian tanda tidak digunakan untuk singkatan lambang kimia, ukuran, takaran, timbangan, dan nama mata uang. Misalnya CM, sentimeter, tidak menggunakan titik ya. Jadi jangan pakai titik lagi ya. RP juga tidak menggunakan titik. Kemudian L, liter, juga tidak menggunakan titik. Dan ukuran-ukuran lain atau lambang kimia yang lainnya. Paham ya sampai sini untuk tanda titik? Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau bilangan. Telepon seluler, koma, komputer, koma, atau internet, bukan barang asing lagi. Nah, koma ini rincian. Dalam perincian harus pakai koma. Contoh lain, ibu membeli tomat, koma, bayam, koma, ayam, koma. Nah, itu rincian, jadi harus menggunakan koma. Lanjut, tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan. Contohnya, saya ingin membeli kamera, tetapi. Nah, sebelum kata tetapi harus memakai koma karena itu peraturannya.
Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Nah, ini anak kalimat, ini induk kalimat. Nah, kalau anak kalimat duluan, ini harus memakai tanda baca koma. Tapi kalau misalnya induk kalimat yang duluan, tidak perlu menggunakan tanda baca koma. Contohnya, saya akan datang kalau diundang. Nah, tidak menggunakan tanda baca koma. Tapi kalau dibalik, kalau diundang, koma, saya akan datang. Selanjutnya, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, dan lain sebagainya. Misalnya, mahasiswa itu rajin dan pandai oleh karena itu, koma. Atau ketika kalian mau menulis kata jadi, koma, nah itu harus menggunakan koma ya, karena peraturannya seperti itu. Lanjut, tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru, seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai. Nah, contohnya, oh, koma, begitu. Wah, koma, bukan main. Hai kamu, hai koma kamu, ya. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain. Nah, petikan langsung itu yang tadi ya. Kata nenek saya, koma, harus dipisahkan karena ini adalah kalimat yang ada di dalam petikan langsung. Ya, jadi harus dipisahkan menggunakan koma. Kata nenek saya, kita harus berbagi dalam hidup ini. Jadi harus menggunakan koma ya untuk memisahkan petikan langsung dengan kalimat yang lain. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Misalnya, Saudara Abdullah, koma, Jalan Kayu Manis nomor 3, koma, Kelurahan Kayu Manis, koma, Kecamatan Mataram, koma, Jakarta. Nah, ini koma ini digunakan untuk bagian-bagian alamat ya. Misalnya kan kalau alamat kalian tuh alamatnya di mana tuh? Dari mulai kampung itu harus dipisahkan menggunakan koma, masuk ke desa, koma, nama desanya apa, kemudian koma, masuk ke kecamatan, nama kecamatannya apa, koma, kemudian kota, nama kotanya apa. Jadi dipisahkan bagian-bagian kalimatnya dengan menggunakan tanda baca koma. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Gunawan, Ilham, titik. Nah, ini namanya Ilham Gunawan, tapi ketika masuk daftar pustaka, ini jadi Gunawan, Ilham. Untuk lebih lanjutnya, kita akan bertemu lagi di kelas 8 dan kelas 9 untuk daftar pustaka. Selanjutnya, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Nah, seperti ini ya. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakan dari singkatan nama diri. Contohnya nih, B. Ratulangi, SE. SE di sini adalah gelar akademis, sarjana ekonomi. Nyonya Hadijah, MA. Nah, di sini juga gelar akademis. Ya, selanjutnya, tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka 12,5, 27,3 kg. Itu ya, jadi pakai koma. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Misalnya, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. Nah, jadi ada keterangan tambahan atau keterangan aposisi di sini nih, banyak bahan tambang. Jadi harus memakai koma. Dan tanda koma digunakan yang terakhir, digunakan di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau salah pengertian.
Atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Kalau misalnya tidak ada koma, ini akan menjadi kalimat yang salah artinya. Atas perhatian saudara kami, nah, saudara kami, sedangkan itu bukan saudaranya. Jadi, supaya tidak salah pengertian, memakai koma, dipisahkan dengan koma. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Misalnya di samping cara lama diterapkan juga cara barunya. Kalau misalnya kalian nulis nih ya, kalian nulis udah sampai ujung, ternyata kalian mau nulis cara baru, cuman nyampenya ca. Nah, harus pakai tanda hubung karena ada kata yang terpisah. Jadi harus menggunakan tanda hubung. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Kata ulang, tahu kan kata ulang? Contohnya anak-anak, apalagi lari-lari, apalagi bolak-balik, itu adalah kata ulang dan harus menggunakan tanda hubung. Kemudian tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalnya nih, tanggal 11 bulan 11 2013 dipisahkan menggunakan tanda hubung. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, misalnya berevolusi. Nah, ini ada lagi ya, kayak berevolusi, maknanya akan berbeda. Jadi nggak apa-apa dipisah dengan tanda hubung. Ini yang paling penting nih, tanda hubung dipakai untuk merangkai se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia, se-Jawa Barat. Misalnya contoh kalimatnya kayak gini. Dina memenangkan lomba puisi se-Jawa Barat. Nah, se-Jawa Baratnya ini karena ininya kecil, se-nya, kemudian Jawa Baratnya menggunakan huruf kapital, jadi dipisahkan dengan tanda hubung. Selanjutnya ke dengan angka, peringkat kedua. Nah, ke dengan angka juga huruf dipisahkan dengan angka, jadi memakai tanda hubung. Angka dengan an, tahun 1950-an. Nah, harus menggunakan tanda hubung. Kata selanjutnya, kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Hari H, sinar X, berKTP. Nah, ini menggunakan huruf kapital kan, jadi harus dipisah. Selanjutnya huruf dan angka. D3, S1, S2, ya. Dipisah menggunakan tanda hubung. Kata gantiku mudanya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. KTP-mu, SIM-nya, STNK-ku. Nah, ini menggunakan menggunakan tanda hubung. Paham ya sampai sini ya? Jadi gini, ketika ada huruf kecil dengan huruf kapital dalam satu kata itu harus dipisahkan menggunakan tanda hubung. Ketika ada angka dengan huruf dan itu satu kata juga, jadi kalian harus memisahkannya dengan tanda hubung. Terakhir, tanda petik atau tanda kut. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Jadi Bung Tomo itu mengatakan merdeka atau mati. Nah, perkataan Bung Tomo ini harus ketika ditulis harus menggunakan tanda baca, yaitu tanda baca kutip. Contoh lain, belikan mama masako misalnya, kata ibu. Nah, yang pakai tanda kutip yang mana? Ibunya bilang apa? Belikan mama masako. Nah, itu kalimat yang harus menggunakan tanda kutip. Ya,
Selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat, misalnya sajak pahlawanku. Nah, ini judulnya memakai tanda kutip. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ini juga judul-judul ini menggunakan tanda kutip. Selanjutnya, tanda kutip dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang kenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, tetikus ini adalah maknanya lain. Maka dari itu, memakai tanda kutip. Oke, tanda baca itu sebenarnya banyak dan fungsinya juga banyak. Nah, Ibu nanti akan menjelaskannya di teks-teks seterusnya, insya Allah. Nah, yang tersisa mungkin tanda baca titik koma, ada tanda baca titik dua, ada tanda baca tanda pisah, ada tanda baca tanda tanya, ada tanda baca tanda seru, ada tanda baca tanda petik tunggal, ada lagi kurung buka, kurung siku. Itu semuanya ada fungsinya. Nah, untuk sekarang nih kalian pahami saja dulu tanda baca yang Ibu jelaskan dari tadi. Ya, pahami saja itu, sebagian-sebagian saja dulu gitu ya. Kemudian ingin mempermudah lagi nih dan ingin lebih paham lagi, Ibu kasih tips sama triknya. Tips sama triknya sebenarnya hanya dua. Satu, kalian paham materinya atau teorinya. Yang kedua, kalian aplikasikan dalam penulisan kalian sehari-hari dalam mapel apapun. Triknya ada dua ya. Satu, pahami materinya, yang kedua aplikasikan itu terapkan. Jadi kalian kalau nulis itu terapkan tadi itu, oh iya, kata peraturannya itu huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat. Nah, awal kalimat kalian harus menggunakan huruf kapital, diaplikasikan ketika kalian menulis apapun itu dalam mata pelajaran apapun juga. Nah, nanti kalian akan terasa, kemudian kalian akan paham dengan sendirinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.